Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita bertemu kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan iman dan takwa kita semuanya dan memberikan kita kekuatan di sisa akhir penghujung bulan Ramadan ini, memanfaatkan segala kemampuan yang kita miliki untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian Ramadan kita dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang rentetan atau urutan dari bagaimana seseorang itu melaksanakan ibadah puasa dalam harinya. Setelah kita memulai dari membahas tentang permasalahan sahur, kemudian hal-hal yang diperbolehkan pada saat berpuasa, kemudian telah kita jelaskan juga hal-hal yang dapat membatalkan puasa, hal-hal yang dilarang untuk dilakukan pada saat berpuasa, kemudian telah kita jelaskan bagaimana seseorang itu berbuka puasa, hal-hal yang bisa ia kerjakan pada saat berbuka puasa, maka telah selesailah puasa orang dalam satu hari tersebut. Maka pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang kenyataannya tidak berpuasa pada hari itu. Jadi ketika kita menjelaskan dari sahur sampai berbuka, artinya orang itu telah berpuasa. Ada sebagian saudara-saudara kita yang mereka tidak berpuasa. Dan kondisi mereka bermacam-macam. Ada yang tidak berpuasa, maka Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengganti puasanya. Ada yang tidak berpuasa, maka Allah mewajibkan mereka untuk membayar kafarah pada saat karena mereka tidak berpuasa. Ada yang mereka tidak berpuasa, namun Allah hanya mewajibkan bagi mereka untuk membayar fidyah saja. Maka akan kita jelaskan yang pertama adalah seseorang ketika dia tidak berpuasa dan Allah mewajibkan bagi dirinya untuk mengganti puasanya, atau kita kenal dengan istilah qadha, maka ini adalah orang-orang yang membatalkan puasanya karena sebab sakit atau karena sebab dia dalam perjalanan safar. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'iddatun min ayyamin ukhor, maka mereka orang-orang yang sakit atau orang-orang yang musafir itu mereka mengganti puasanya di hari-hari yang lainnya. Dan ini semua telah kita ketahui. Yang menjadi pembahasan sekarang adalah seseorang yang mengganti puasanya karena sebab sakit atau musafir, apakah ia wajib mengganti puasanya dengan berurutan ataukah ia boleh menggantinya dengan selang-seling, atau kita kenal dengan istilah syariat, apakah dia harus menggantinya alal faur, artinya setelah selesai dari bulan Ramadan kemudian dia lebaran, ya Idul Fitri, kemudian dia wajib mengganti di tanggal 2 Syawal, 3, 4, 5 sesuai dengan berapa hari yang ia harus ganti. Apakah harus seperti itu ataukah boleh dia menggantinya di waktu-waktu yang lainnya dan tidak secara berurutan? Maka di sini kita akan jelaskan bahwasanya mengganti puasa tersebut tidak wajib secara berurutan. Artinya orang itu memiliki 1 tahun yang terbentang setelah selesai bulan Ramadan untuk mengganti puasanya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berkata, "Kana yakunu alayya shaum." Aku pernah memiliki hutang puasa, kata Aisyah. Min Ramadan, aku pernah memiliki hutang puasa Ramadan.
Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Aku tidak sempat, tidak mampu menggantinya kecuali di bulan Sya'ban. Sebagaimana yang kita ketahui, setelah Ramadan ada Syawal. Setelah Syawal ada Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan seterusnya. Ya. Ada 11 bulan selain bulan Ramadan. Akan tapi Aisyah hanya mampu menggantinya ketika bulan Sya'ban. Kenapa? Karena kesibukannya melayani Rasulullah SAW dan kesibukan-kesibukan yang lainnya. Nah, menunjukkan hadis di sini bahwasanya ketika Aisyah menggantinya di bulan Sya'ban, tandanya seseorang itu boleh mengganti hutang puasanya di waktu-waktu kapanpun yang ia inginkan, selama setahun sebelum datangnya Ramadan yang berikutnya. Akan tapi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang itu mampu untuk menyegerakan mengganti hutang-hutang puasanya, maka itu yang lebih baik. Di mana Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk menjemput atau mendatangi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seorang itu punya keleluasaan, waktu yang lapang, misalnya di bulan Syawal, setelah dia selesai puasa Syawal misalnya, dia memiliki hutang 2 hari, 3 hari, 4 hari dan lain sebagainya, maka ya ganti. Jangan ia menunggu. Berbeda kasusnya dengan Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha adalah istri yang sangat sibuk melayani Rasulullah SAW. Rasulullah selalu punya hajat dengan Aisyah. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan kepada umatnya, seorang istri yang ingin puasa itu wajib atau dia harus meminta izin dulu kepada suaminya. Apakah saya boleh berpuasa hari ini atau tidak? Kenapa? Karena bisa jadi suaminya itu punya kebutuhan untuk berhubungan dengan istrinya di hari tersebut. Oleh karena Aisyah saking sibuknya, ya, beliau radhiyallahu taala anha baru bisa mengganti hutang puasanya di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena Rasulullah di bulan Sya'ban juga memperbanyak puasanya. Jadi kebetulan Rasulullah sedang berpuasa, tidak ada kebutuhan dari Aisyah, maka di sanalah Aisyah punya kesempatan untuk mengganti puasanya. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berfirman fa'iddatun min ayyamin ukhar, di hari-hari yang lainnya. Maksud dari hari-hari yang lainnya adalah hari-hari yang ia bisa pilih di sepanjang tahun setelah bulan Ramadan. Kemudian juga ada ucapan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya. Abdullah bin Abbas mengatakan la ba'sa bihi an yufarraq. Boleh seseorang itu mengganti puasanya selang-seling. Misalnya dia punya hutang 5 hari. Dia menggantinya sehari di bulan Syawal, sehari di bulan Muharram, ya. Kemudian sehari di bulan Safar. Kemudian sehari di bulan Rabiul Awal dan seterusnya seperti itu. Diperbolehkan dalam Islam. Baik. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang seseorang itu harus mengganti puasanya itu berurutan, tidak boleh dia menggantinya dengan selang-seling, di mana bunyi hadisnya adalah man kana alaihi saumun min Ramadan, barang siapa yang punya hutang puasa dalam bulan Ramadan, falyasrudhu wa la yuqatti'hu, maka dia harus menggantinya terus-menerus berurutan dan tidak boleh dia memotong-motongnya sehari di bulan ini, sehari di minggu ini, sehari di minggu ini. Maka kita katakan dijelaskan oleh para ulama, maka hadis ini ya secara sanad tidak sahih karena ada seorang perawi yang bernama Abdurrahman bin Ibrahim, disebutkan oleh para ulama dia adalah orang yang dhaif, sehingga hadis ini tidak bisa dipakai menjadi sandaran. Akan tetapi yang perlu kita ketahui, bolehnya orang itu mengganti secara selang-seling bukan berarti tidak boleh mengganti secara berurutan. Ya, ini perlu dipahami. Ketika kita mengatakan hadis ini adalah hadis yang lemah, ya, bukan berarti seseorang itu kemudian tidak boleh mengganti secara berurutan. Apabila dia mampu mengganti secara berurutan, maka itu yang lebih baik. Karena dia kenapa? Menyelesaikan hutangnya lebih cepat dari Allah Subhanahu wa taala. Fadainullah ahaqqu an yuqda. Hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih berhak dan lebih harus untuk diselesaikan dibandingkan hutang apa? Hutang yang lainnya. Hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih pantas kita untuk menyegerakan mengganti hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tentang permasalahan apa? Permasalahan mengganti puasa. Yang kedua, kita akan membahas tentang masalah apa? Kafarah. Kafarah adalah sesuatu yang harus ditunaikan oleh orang yang
melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Di mana kafarah ini adalah sebagai tebusan yang wajib ia bayar atau ia laksanakan karena telah melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Dan kafarah ini berupa apa? Membebaskan seorang budak. Atau kalau dia tidak mampu membebaskan seorang budak, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan berurutan. Kalau ia tidak mampu berpuasa selama 2 bulan berurutan, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Dan urutan membebaskan seorang budak, kemudian berpuasa 2 bulan berurutan, kemudian memberi makan 60 orang ini, di sini disebutkan adalah alat tertib. Jadi seseorang itu tidak boleh memilih, oh saya maunya ngasih makan 60 orang, oh saya maunya ini. Yang disebutkan alat tertib adalah, yang pertama harus ia lakukan adalah membebaskan budak. Di zaman sekarang tidak mungkin menemukan seorang budak. Maka kita turun ke yang kedua. Berpuasa selama 2 bulan berurutan. Apa maksud berurutan? Ketika di tengah-tengah dia berpuasa itu, dia batal puasanya, maka dia harus mengulang dari bilangan yang pertama. Dan ini disebutkan oleh para ulama, menunjukkan bahwasanya agar seorang itu kalau dia tahu begitu beratnya membayar kafarah ini, tebusan ini, maka ia akan berusaha menahan agar tidak sampai terjadi hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Makanya karena Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang pemuda, bolehkah saya mencumbu istri saya ketika di siang hari bulan Ramadan? Maka Rasulullah mengatakan tidak. Adapun ketika ada orang tua yang datang bertanya hal yang sama kepada Rasulullah memberikan izin. Kenapa Rasulullah mengatakan tidak kepada sang pemuda dan Rasulullah mengatakan iya kepada orang yang sudah tua? Karena Rasulullah khawatir anak yang muda ini tidak mampu menahan gejolak dan hawa nafsunya sehingga terjadi hubungan tersebut di siang hari bulan Ramadan. Taib. Kalau dia tidak mampu berpuasa selama 2 bulan berurutan, misalnya dia adalah orang yang punya penyakit, ada penyakit gula dan lain sebagainya, maka dia boleh memberikan makan 60 orang. Kalaupun tidak mampu memberikan makan 60 orang karena yang benar-benar miskin, sebagaimana kejadian yang terjadi oleh para sahabat ini, oleh sahabat yang bertemu dengan Rasulullah SAW ini, yang dia mengadu, ya Rasulullah saya telah binasa. Kenapa? Saya telah berhubungan dengan istriku di siang hari bulan Ramadan. Dan ia adalah orang yang paling miskin di desa tersebut. Daripada dia itu disuruh membayar kafarah oleh Rasulullah SAW, justru ia diberikan sedekah oleh Rasulullah SAW dengan beberapa buah kurma, diberikan sedekah kepada orang tersebut oleh Rasulullah SAW untuk diberikan makan kepada istrinya. Artinya kafarah ini adalah alat tertib berurutan. Tidak mampu yang pertama, turun yang kedua. Tidak mampu yang kedua, turun yang ketiga. Taib. Itu tentang permasalahan kafarah, tidak bisa kita perpanjang lebar ya, karena kejadian ini memang tidak begitu sering terjadi, alhamdulillah ya. Maka kita akan membahas yang berikutnya adalah tentang permasalahan fidyah. Jadi fidyah atau seseorang itu memberikan makan kepada seorang yang miskin, maka ini beranjak dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam dalam Al-Qur'an ketika Allah berfirman wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakan puasa, maka dia boleh memberikan fidyah dengan memberikan makan seorang yang miskin. Taib. Dalam ayat ini Allah menyebutkan orang-orang yang tidak mampu, maka dia boleh memberikan makan orang miskin. Kemudian disebutkan oleh para ulama, ayat ini dinasakh, dihapus hukumnya dengan ayat yang berikutnya ketika Allah berfirman, "Wa man syahida minkumul syahr fal yasum." Dan barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan, maka dia wajib untuk berpuasa. Artinya apa? Di awal turunnya syariat puasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada orang-orang untuk apa? Bila ia ingin memilih berpuasa, dia berpuasa. Bila ia tidak mau berpuasa, maka dia boleh apa? Membayar fidyah. Pilih. Ini buat semuanya. Di awal turunnya syariat berpuasa. Kalau kamu mau berpuasa, silahkan. Kalau kamu tidak mau berpuasa juga boleh, tapi harus membayar
fidyah. 1 hari kamu tidak berpuasa, maka memberikan 1 makan orang miskin. Akan tapi hadis tersebut, ayat itu dinasakh hukumnya, ya, dinasakh oleh ayat yang berikutnya, barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan maka dia wajib untuk berpuasa. Sehingga yang diperbolehkan untuk membayar fidyah hanyalah orang-orang yang memang benar-benar tidak mampu. Seperti orang yang tua, kemudian ya, orang yang hamil, atau orang yang menyusui. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah ulama sepakat tentang orang yang tua dan wanita yang tua, ketika mereka tidak mampu untuk berpuasa, maka cukup membayar fidyah. Tidak 30 hari tidak berpuasa, maka dia membayar fidyah selama 30 hari. 30 orang miskin diberikan makan. Yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama, dan ini ada perselisihan yang sangat kuat, dan masing-masing memiliki dalil, ya, bahwasanya wanita yang menyusui atau wanita yang hamil, apakah mereka wajib mengganti puasanya dan membayar fidyah, ataukah mereka cukup membayar fidyah saja? Maka ini adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan masing-masing memiliki dalil. Akan tapi saya condong kepada pendapat di mana wanita yang hamil dan wanita yang menyusui itu cukup hanya membayar fidyah saja tanpa perlu mengganti puasanya. Dan kita memiliki dalil, kita sebutkan. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, maksud dari nasakh, menghapus hukum ketika Allah berfirman dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa maka dia membayar fidyah, dihapus dengan barang siapa yang menjumpai dengan bulan Ramadan maka dia wajib berpuasa. Maksud nasakh di situ adalah nasakh yang menurut ulama-ulama terdahulu. Karena ulama-ulama terdahulu ya, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, atau kita kenal dengan istilah ulama mutaqaddimin. Adapun ulama-ulama yang di zaman Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Az-Zahabi, ya, dan imam-imam berikutnya itu dikenal dengan ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang agak belakangan. Nah, ulama-ulama yang agak belakangan, mereka mengetahui makna nasakh itu adalah menghapus hukum yang sebelumnya dengan hukum yang baru. Adapun ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama yang generasi 1, 2, 3, maksud nasakh yang mereka pahami juga adalah menghapus sebagian hukum dengan hanya sebagian saja. Yang umum dijadikan khusus. Ya, yang umum jadi khusus. Nah, sehingga maksud dari nasakh dari ayat tersebut, ya, orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka dia boleh mengganti, dia memberikan makan, dia memberikan fidyah kepada orang-orang miskin. Dinasakh hukumnya sebagian adalah maksudnya apa? Yang mampu, maka dia harus berpuasa. Yang tidak mampu, dia boleh membayar fidyah. Ya. Jadi itu maksud dari ulama-ulama mutaqaddimin itu. Mereka itu apa? Mereka itu, maksudnya ayat ini adalah hanya mengkhususkan dari yang sesuatu yang umum sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah ucapan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu tentang orang-orang yang hamil dan wanita yang menyusui, bahwasanya mereka cukup untuk apa? Untuk membayar fidyah saja. Dan ucapan tersebut ya berbunyi tuftir wa tut'im makana kulli yaumin miskinan muddan min hittah. Memberikan makan seorang miskin segenggam dari gandum, atau kita katakan misal sekarang sebungkus nasi. Kemudian dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau bersabda, mengatakan al-hamil wal murdi' tuftir wala taqdi. Orang wanita yang hamil dan wanita yang menyusui itu boleh membatalkan puasanya dan tidak perlu menggantinya. Kemudian dari riwayat yang lainnya ada wanita istrinya mengatakan atau bertanya kepadanya dan dia dalam keadaan hamil. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan aftiri wa at'imi an kulli yaumin miskinan wala taqdi.
kamu boleh membatalkan puasamu. Jadi istrinya bertanya kepada dia dalam keadaan hamil. Kamu boleh membatalkan puasamu dan berikan makan seorang miskin, ya. Setiap harinya kamu membatalkan puasamu dan tidak perlu mengganti. Kita lihat ucapan dari Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Umar ini, ya. Dari mana mereka mengambil hukum ini? Apakah mereka mengambil dari pikiran mereka sendiri? Apakah mereka mengambil dari pendapat mereka sendiri? Tentu saja mereka mengambil pendapat ini adalah sesuatu yang mereka ambil dari Rasulullah SAW. Dan kenyataan yang terjadi, tidak ada satu orang sahabat pun yang menyelisihi ucapan Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar ini. Kalau kita misalnya melihat dari ucapan seluruh para sahabat yang lainnya, menjelaskan tentang ayat tadi itu, mereka hanya berbicara secara umum, ya. Bahwasanya dari ayat itu kita bisa melihat faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menjumpai puasa, dia menjumpai bulan Ramadan, dia wajib berpuasa. Artinya orang-orang yang tidak mampu ini hanyalah orang-orang tua dan hanya orang-orang apa? Wanita tua dan orang laki tua saja. Hamil dan menyusui ini masuk dalam kategori kiasnya adalah orang-orang yang sakit atau orang-orang yang musafir, di mana mereka wajib mengganti. Kita katakan tidak. Justru wanita hamil dan wanita menyusui ini masuk kategori orang-orang yang tidak mampu. Bukan orang-orang yang sakit atau orang-orang yang musafir. Dari mana kita mengetahui wanita hamil dan wanita menyusui ini masuk dari kategori orang-orang yang tidak mampu berpuasa? Dari ucapan para sahabat yang mulia ini. Mereka yang menjelaskan, mereka yang paling mengetahui maksud dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika mereka menjelaskan lebih detail, lebih khusus tentang ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada sahabat yang menyelisihi mereka. Tidak ada misalnya sahabat yang lain mengatakan wanita yang hamil dan wanita yang menyusui itu tidak hanya fidyah, dia juga harus mengganti. Tidak ada ucapan dari para sahabat seperti itu. Sehingga tidak ada yang menyelisih Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Ya. Tapi ala kulli hal, ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bagi saudara-saudara yang mengambil pendapat wanita yang hamil dan menyusui itu harus mengganti dan juga membayar fidyah, maka silahkan. Ya. Adapun saya lebih condong kepada pendapat ini karena ini yang lebih memudahkan. Di mana agama Islam lebih memudahkan. Ya, kita menggunakan logika kita saja. Seseorang yang musafir, orang yang musafir, yang dia itu mungkin pergi untuk urusan duniawi. Orang yang musafir yang jalan-jalan, misalnya kita katakan. Dia hanya punya kewajiban untuk mengganti saja. Wanita yang menyusui, wanita yang hamil, yang capek, yang mengandung bayi di perutnya, yang dimana dia itu dalam keadaan lemah, kadang-kadang dia mual, kadang-kadang dia pusing, kadang-kadang nggak bisa tidur, dibebankan dua hal. Sudah ganti, bayar fidyah lagi. Sehingga Islam ini lebih memudahkan ya bagi wanita hamil dan wanita menyusui, maka cukup untuk apa? Untuk membayar fidyah dan tanpa mengganti puasanya. Wallahu taala alam. Taib. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang masalah Lailatul Qadar atau malam qadar. Di mana sudah kita ketahui bersama bahwasanya Lailatul Qadar atau malam qadar itu adalah malam yang sangat spesial. Cukup ya ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih afdol, lebih mulia dibandingkan 1000 bulan, itu sudah cukup untuk membuat kita mengetahui keutamaan dari Lailatul Qadar ini. Di mana Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Lailatul Qadar itu lebih mulia dibandingkan dengan apa? 1000 bulan. 1000 bulan 80 tahun lebih. Taib. Kemudian kita telah ketahui bersama, ya, bahwasanya Lailatul Qadar itu bernilai lebih dari 1000 bulan beribadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang kita ketahui, atau bukan itu yang menjadi fokus kita. Bukan itu yang menjadi apa? Bahan pembicaraan kita. Telah kita ketahui bersama. Dan ketika Allah ingin memberikan hambanya lebih daripada itu, Allah bisa saja memberikan hambanya lebih dibandingkan dengan 1000 bulan. Yang perlu kita mempelajarinya adalah bagaimana kita bisa meraih malam atau Lailatul Qadar itu yang perlu kita pelajari. Itu yang perlu kita usahakan. Itu yang perlu kita ketahui. Sehingga yang pertama kali kita ketahui adalah kita harus mengetahui waktunya. Kapan Lailatul Qadar itu datang?
disebutkan ya dari hadis Rasulullah SAW bahwasanya Lailatul Qadar itu di malam ke-21 atau di malam ke-23 atau di malam ke-25 atau di malam ke-27 atau di malam ke-29. Disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan tentang hadis-hadis yang beredar. Di mana ada sebuah hadis yang mengatakan malam 21. Ada di hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan malam 23. Ada di hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan di malam yang ke-25. Ada hadis yang lain Rasulullah mengatakan di malam ke-27, ada di malam ke-29. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya ka'anna hadza 'indi wallahu a'lam anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yujibu ala nahyi ma yus'al anhu. Sepertinya menurutku, kata Imam Syafi'i, jawaban Nabi yang berbeda-beda, sekali Nabi ditanya malam 21, malam 23, malam 25. Nabi menjawab sesuai pertanyaan yang diutarakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu lahu. Ketika orang itu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anal tamisuha fi lailati kadza?" Apakah saya cari malam itu di malam ke-21? Kata Rasulullah, "Iya, cari malam 21." Ada orang yang lainnya bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya cari di malam 23 bisa enggak saya dapat?" "Iya, cari malam 23." Ada lagi orang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya cari di malam ke-25." Rasulullah mengatakan, "Iya, cari di malam 25." Jadi Nabi itu menjawab sesuai pertanyaan yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menurut penjelasan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Akan tapi dari semua hadis-hadis ini ada yang disebutkan hadis secara umum di 10 malam terakhir. Ada hadis yang lainnya lagi di malam-malam ganjil. Ala kulli hal, ya. Setelah mengumpulkan hadis-hadis yang banyak ini, maka telah kita ketahui bahwasanya Lailatul Qadar itu berada di 10 malam terakhir dan di malam-malam yang ganjil. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadisnya taharru, carilah ya Lailatul Qadar itu fil witr, di malam-malam ganjil, minal ashril awakhir, di 10 hari terakhir min Ramadan, dalam bulan Ramadan. Ini adalah yang paling dekat ya, dan mencakup hadis-hadis yang lainnya tadi itu. Ketika kita mengatakan Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, di 10 malam-malam yang terakhir, maka hadis 21, 23, 25, 27, 29 masuk. Karena itu semuanya adalah malam-malam ganjil. Taib. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar? Apa yang harus ia lakukan? Apa upaya yang harus ia kerjakan? Maka malam yang begitu mulia ini, seseorang yang gagal mendapatkan malam tersebut, maka ia gagal mendapatkan segalanya. Dan orang yang berhasil mendapatkan malam tersebut, ia akan mendapatkan segalanya. Ia akan mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Ia akan mendapatkan pahala yang begitu luar biasa. Oleh karena kita disunahkan atau kita dianjurkan dengan tegas untuk memperbanyak ibadah di malam tersebut. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan, man qama lailatul qadri, barang siapa yang bangun salat di saat Lailatul Qadar imanan wahtisaban, karena imannya kepada Allah dan ia mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi di samping dia mendapatkan pahala ibadah 1000 bulan, ia juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hal yang main-main. Oleh karenanya seseorang itu di samping ia memperbanyak ibadah, salat, membaca Al-Quran, berzikir, sedekah, menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, dan lain sebagainya, ibadah, bersilaturahmi, ya. Ibadah begitu luas. Apa yang kita bisa kerjakan di depan mata kita pada saat itu, kerjakan semuanya. Jangan nunda-nunda, jangan nunggu-nunggu. Ya. Oleh karenanya, di samping hal-hal tersebut, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak doa. Doa ini banyak orang yang menganggap remeh. Padahal doa itu adalah silahul mu'min. Doa, sebelum orang itu beribadah apapun itu, harusnya doa itu yang nomor 1. Karena toh pun kita nggak bisa beribadah kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Iya apa tidak? Kita nggak akan bisa mengerjakan suatu ibadah kalau tidak bisa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, doa. Dan doa yang paling khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika datangnya Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, kita memperbanyak membaca
Sebuah doa, dan ini pernah ditanyakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Di mana qultu, kata Aisyah, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in alimtu ay lailatin lailatul qadri." Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jikalau aku mengetahui malam ini atau malam itu adalah malam atau Lailatul Qadar, ma'aqulu fiha, apa yang harus aku ucapkan di malam tersebut? Quli, kata Rasulullah, ucapkanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemberi maaf, suka memberikan maaf, maka maafkanlah aku. Ya Allah, innaka afuwun, sifat, ya, atau itu adalah kita menyebutkan Rasulullah SAW adalah maha pemberi maaf. Afuwun, maha pemberi maaf. Tuhibbul afwa, suka memberikan maaf. Fa'fu anni, maka ampunilah aku, maafkanlah dosa-dosaku. Oleh karenanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di 10 malam terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak doa ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir itu fokus. Disebutkan dalam hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu. Ketika masuk 10 hari terakhir, Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggang. Artinya nanti urusan istri belakangan. Tunggu habis Lebaran. Ya. Makanya banyak orang yang, dan ini merupakan tradisi yang baik sebenarnya. Artinya ketika seorang itu nikahnya itu habis Lebaran. Ya, banyak kita lihat di Indonesia khususnya, atau misalnya di beberapa tempat itu banyak acara nikah itu setelah Lebaran. Karena kalau puasa takutnya nanti apa? Tidak bisa fokus di 10 malam terakhir. Sebagian Rasulullah SAW di 10 malam terakhir itu apa? Fokus beribadah. Istri harus tahu, dan istrinya pun juga mungkin sibuk dengan beribadah. Fokus dengan beribadah. Wa ahya lailahu, dan Rasulullah menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan Rasulullah membangunkan keluarganya. Jadi ketika bangun tengah malam, mungkin ingin membaca Al-Quran, sehalaman, 2 halaman. Kalau bisa bangunkan istrinya. Ya, ajak baca 1 halaman, 2 halaman, habis itu tidur lagi, nggak ada masalah. Ya. Kalau misalnya tidak mampu berlama-lama. Alhamdulillah kita melaksanakan sholat tarawih. Itu termasuk bagian dari kita menghidupkan malam tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yang terakhir adalah apa itu tanda-tanda Lailatul Qadar. Ketahuilah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah malam yang tidak biasanya. Malam yang spesial. Sehingga seorang itu mungkin bisa melihat ciri-cirinya, akan tapi tidak bisa memastikannya secara pasti. Karena hanya Allah yang tahu. Di antara hikmah kenapa Allah menyembunyikan dan tidak memastikan Lailatul Qadar itu berada di malam yang tertentu, untuk melihat hambanya ini bisa beribadah di sepanjang waktu. Kalau misalnya Lailatul Qadar itu hanya pasti tanggal 25 saja misalnya, orang mungkin sebulan nggak beribadah di bulan Ramadan. Nanti malam 25 saja dia beribadah. Di antara hikmahnya kenapa disembunyikan, disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar orang itu beribadah di sepanjang malam terus. Di setiap malam beribadah. Dan orang yang beribadah di setiap malam bulan Ramadan pasti nggak dapat Lailatul Qadar. Kemungkinan dapat, iya, karena kenapa? Tidak ada malam yang miss. Tidak ada malam yang terlewatkan. Dia beribadah terus. Ada pun orang yang milih-milih, ya, milih malam ini beribadah, besoknya enggak. Atau misalnya dia beribadah di malam ganjil saja, di malam yang genap dia tidak beribadah misalnya sama sekali. Maka kemungkinan dia telat atau kemungkinan dia terlewatkan itu apa? Mungkin saja. Kenapa? Karena disebutkan oleh para ulama, tidak menutup kemungkinan juga, jikalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki Lailatul Qadar itu juga jatuh di malam yang genap, bisa saja. Iya apa tidak? Bisa saja. Tidak ada yang bisa memastikan, akan tapi kita bisa melihat bahwasanya di malam-malam ganjil tersebut kita memperbanyak beribadah
atau di 10 malam terakhir kita memperbanyak ibadah dibandingkan malam-malam yang lainnya. Maka tanda dari Lailatul Qadar adalah sabihatu Lailatul Qadri tatlu'u syamsu la syi'a laha. Ketika pagi harinya, setelah malamnya itu, setelah Lailatul Qadar itu, pagi harinya itu matahari itu terbit dan tidak terlalu terang. Jadi cahayanya itu tidak terlalu terang sekali. Mungkin orang masih bisa melihat mataharinya. Ka'annaha tostun hatta tartafi, seperti nampan. Jadi kelihatan mataharinya itu, bundar. Kalau sekarang kita misalnya pagi-pagi ngelihat matahari kan nggak bisa, silau, terlalu silau mataharinya. Kalau ini lebih redup sehingga tidak terlalu silau. Taib. Kemudian dalam hadis yang lainnya, Lailatul Qadri Lailatun Samhah. Lailatul Qadar itu adalah malam yang tenang. Malam yang tidak hiruk pikuk, tidak rame, tidak gaduh. Taliqah, yang cerah, tidak hujan, ya, yang damai. La harah wala baridah, tidak panas dan tidak dingin juga. Dan alhamdulillah, justru kita di musim dingin ini sebenarnya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat ciri-cirinya. Misalnya ketika dingin banget sekarang, kita semua hampir semua pakai jaket misalnya. Nanti ketika ada suatu malam di 10 malam terakhir itu yang kita keluar itu tidak perlu pakai jaket yang tebal misalnya. Atau malamnya beda, nggak dingin seperti malam-malam yang lainnya. Ini kita bisa lihat, tidak panas dan tidak dingin. Jadi sedang. Temperaturnya itu adalah tidak begitu dingin dan tidak begitu panas. Tusbihu syamsu sabihataha dha'ifatan hamra. Matahari ketika terbit di besok paginya itu kemerah-merahan, tidak terlalu terang, agak redup dia punya matahari. Tapi ala kulli hal, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan ini tujuan kita, bukan kita fokus kita itu nyari paginya itu ini malam Lailatul Qadar, tidak. Maupun orang itu tidak keluar dari rumahnya, nggak ngelihat fenomena yang terjadi itu, atau tidak peduli dengan fenomena yang terjadi itu. Yang ia pedulikan adalah apakah ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ini yang perlu menjadi fokus kita, ya. Rasulullah tidak pernah memerintahkan kita untuk keluarlah kamu di pagi harinya untuk mengecek matahari, tidak. Ini Rasulullah menyampaikan hanya menunjukkan ciri-cirinya saja. Yang menjadi fokus kita adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita manfaatkan malam kita itu agar kita mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan pahala 1000 bulan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan taufiknya untuk memanfaatkan malam-malam tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini. Mungkin ini yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang terakhir kita akan membahas tentang masalah i'tikaf, kemudian salat tarawih, dan kemudian kita akan membahas tentang masalah zakat fitrah. Ya, berkaitan dengan persiapan kita menemui Idul Fitri, maka semua dari kita insya Allah akan membayar zakat fitrah atau zakatul fitr. Maka kita akan membahas hukumnya pada pertemuan yang berikutnya. Mungkin ini yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.